Halo, halo, halo. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan saya Kak Andri dan juga Kak Evi. Halo adik-adik. Selamat pagi Kak Evi. Selamat pagi Kak Andri. Apa kabar ya Kak Evi hari ini? Kabar Kak Evi baik-baik. Kak Evi juga berharap semoga adik-adik di rumah kabarnya juga sehat-sehat. Nah, kakak juga yakin bahwa hari ini adik-adik sudah pada siap, sudah pada mandi, sudah cantik-cantik semua, sudah ganteng-ganteng semua, sudah bersiap di depan handphone, atau di depan tab, atau bahkan di depan laptop. Bersiap untuk mengikuti sekolah minggu online pagi ini. Mari adik-adik kita akan memuji Tuhan karena Tuhan cinta kepada kita. Cinta kepada Kak Evi, cinta kepada adik-adik, cinta kepada kita semua. Nah, untuk itu mari kita nyanyikan lagu Cuit Cuit Bidamdam. Bisa kan adik-adik? Kakak ajak untuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama dan kita juga akan bergerak bersama-sama. Adik-adik ikuti gerakannya. Kita mulai ya. Sudah siap adik-adik? Sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, jika pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah online, kiranya Engkau memberkati kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan bersuka cita, bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fani. Nah, firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Fani mengambil tema Bersama Tuhan, Aku Bisa. Adik-adik penasaran nggak? Bersama Tuhan itu kita bisa apa saja? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita. Jadi, adik-adik, kita tidak boleh putus asa ya. Karena apa? Karena bersama Tuhan, aku bisa. Kita akan menyanyikan satu buah pujian dengan judul Bersama Tuhan, Aku Bisa. Big or small, small and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
Nah adik-adik, sekarang waktunya Kak Fani akan menyampaikan firman Tuhan. Kita panggil aja Kak Fani ya, kita panggil bersama-sama. Kak Fani. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Fani. Adik-adik di rumah tentunya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kalau sudah siap, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita akan mohon pimpinan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, bukalah mata hati, pikiran, dan perasaan kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau taruh jam pembelajaran kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul cerita hari ini, Bersama Tuhan, Aku Bisa. Bahan Alkitabnya diambil dari Kitab Keluaran, pasal 4, ayat 1 sampai dengan 17. Yuk, kita akan dengarkan sama-sama pembacaan Alkitabnya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat."
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Kita akan mulai saja pembelajaran hari ini. Subtema pembelajaran hari ini adalah tentang cita-cita. Pasti anak-anak di sini punya cita-cita. Bu Guru mau nanya nih. Bambang, mana Bambang? Saya Bu Guru. Cita-cita kamu apa? Saya ingin jadi pilot Bu Guru. Saya ingin menerbangkan pesawat yang besar sekali. Bawa papa mama keliling-keliling dunia. Wah, hebat sekali cita-cita kamu Bambang. Sekarang Bu Guru mau tanya nih. Siti, mana Siti? Saya, Bu. Cita-cita kamu apa, Siti? Kalau saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menolong orang yang sakit. Mulia sekali cita-cita kamu, Siti. Coba sekarang Bu Guru mau dengar. Joko, mana Joko? Cita-cita kamu apa, Joko? Joko, dipanggil. Ngantuk Bu Guru. Cita-cita aku itu pengen jadi seorang astronot Bu Guru. Aku pengen ke bulan, meneliti benda-benda luar angkasa Bu Guru. Wah, hebat sekali Joko. Kalian semua punya cita-cita yang hebat dan mulia. Ibu Guru bangga pada kalian. Tapi Bu, kira-kira aku bisa nggak ya meraih cita-cita aku? Soalnya kalau di rumah aku sering diledekin sama kakak. Mana mungkin kamu bisa jadi pilot? Jadi pilot itu kan susah loh. Iya bener tuh, Bu. Yang Bambang bilang, jadi dokter juga nggak mudah. Sekolahnya lama. Aku jadi ragu-ragu. Kira-kira aku bisa nggak ya? Anak-anak, kenapa kalian harus ragu? Kalian harus yakin, harus mantap hati. Kalau itu memang panggilan Tuhan buat kalian, supaya kalian bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jangan ragu, kalau memang Tuhan panggil Bambang untuk menjadi pilot, Siti untuk menjadi dokter, dan kamu Joko untuk menjadi astronot, Tuhan pasti menolong, memberi kekuatan, dan memampukan kalian untuk dapat meraih cita-cita kalian. Asalkan ingat, kalian harus bekerja keras, tekun, dan rajin belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Tuhan pasti akan menolong kalian. Ya. Wah, sekarang kita semakin yakin nih, Bu. Iya Bu Guru, kita nggak ragu lagi karena Tuhan pasti menyertai kita. Adik-adik, tahu nggak ragu itu apa? Ragu itu tidak yakin, tidak mantap hati. Nah, seperti cerita yang tadi udah sama-sama kita lihat, Bambang, Joko, dan Siti yang mempunyai cita-cita untuk menjadi pilot, dokter, dan astronot. Mereka sempat ragu-ragu, kira-kira mereka bisa apa enggak untuk mewujudkan cita-cita mereka. Sama seperti Bapak Musa, yang sempat ragu-ragu menerima panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan meyakinkan Bapak Musa bahwa Bapak Musa pasti bisa, karena Tuhan sendiri yang akan menolong, menyertai, dan memampukan Bapak Musa, sehingga Bapak Musa bisa menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa Israel. Demikian juga adik-adik, tidak usah ragu lagi. Jika adik-adik punya cita-cita, dan jika memang
panggilan Tuhan buat adik-adik, wujudkanlah cita-cita itu. Tentunya dengan tekun, rajin belajar, tetap semangat, adik-adik pasti bisa. Karena Tuhan sendiri yang akan menolong adik-adik, menyertai, dan memampukan adik-adik untuk dapat mewujudkan cita-cita kalian. Tuhan memperlengkapi adik-adik dengan kepandaian, Tuhan mengirimkan guru yang baik buat adik-adik, dan Tuhan memberikan papa, mama yang begitu menyayangi adik-adik. Aku bisa meraih cita-cita bukan karena kepandaianku, tetapi karena Tuhan yang memampukan aku untuk dapat menggapai cita-cita. Bersama Tuhan, aku bisa. Amin. Terima kasih Kak Fani yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan karena kita masih ibadah sekolah minggu secara online. Bagaimana caranya Kak Andri? Nah, iya. Caranya gini adik-adik. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik terlebih dahulu. Lalu adik-adik bisa minta tolong ke papa atau ke mama untuk memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Atau bisa juga minta tolong ke mama papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Begitu caranya Kak Evi. Nah, sekarang aktivitas minggu ini kira-kira apa ya Kak Andri? Waduh, kalau ditanya aktivitas Kak Andri juga nggak tahu. Bagaimana kalau kita panggil Kak Lilis yang akan menjelaskan aktivitas kita hari ini? Oke, kita panggil aja Kak Lilis. Hai adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, hari ini kita mau buat aktivitas apa ya? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Kenapa Kak Lilis pakai baju seperti ini? Nah, adik-adik, semua pasti punya cita-cita kan? Aktivitas kita hari ini mau menuliskan cita-cita adik-adik. Nah, bagi yang punya baju atau seragam polisi, pilot, itu boleh dipakai dan ditulis, aku ingin menjadi. Nah, seperti Kak Lilis nih, Kak Lilis mau jadi chef, kita pakai baju kostum seperti ini. Nah, aku ingin menjadi chef, bersama Tuhan aku bisa. Atau kalau yang nggak punya baju kostum yang itu, seragam itu, nah kita begini aja, tulis aja. Aku ingin menjadi apa? Menjadi pilot. Atau menjadi, nih seperti ini nih, aku ingin menjadi pilot. Dikasih tulisan, terus gambar. Tapi kalau tidak ada gambar juga tidak apa-apa ya. Oke adik-adik, sudah mengerti? Nah, jangan lupa ya. Fotonya dikirim ke WA GKI Tegal, paling lambat hari Rabu jam 1 siang. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kebaktian sekolah minggu online. Sekarang, Kak Evi mau mengingatkan supaya adik-adik jangan mudah putus asa. Soalnya, kita harus percaya, jika kita mengalami kesulitan, Tuhan pasti akan memampukan kita. Iya, benar Kak Evi. Adik-adik tidak boleh mudah menyerah ya. Adik-adik tuh biasanya sering kan nanya, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Kayak gitu. Adik-adik jangan takut dan juga jangan khawatir. Bersama Tuhan, adik-adik pasti bisa. Benar kan Kak Evi? Nah, karena bersama Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Karena bersama Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini
dengan bersama-sama berdoa. Dan setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara yang Besar. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang yakin pada Tuhan, anak-anak yang tidak khawatir, tidak takut, tetapi kami percaya bersama Tuhan Yesus, kami mampu melakukan banyak hal. Berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja, Dialah Raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sampai jumpa adik-adik. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai. Dadah. Aku berani karena Tuhan menjaga dan menyertaiku. Dadah. Aku berani karena Tuhan yang menjaga dan menyertaiku. Amin. Aku berani karena Tuhan menjaga dan menyertaiku. Bye. Aku berani karena Tuhan jaga dan menyertaiku. Aku berani karena Tuhan menjaga dan menyertaiku. Aku berani karena Tuhan menjaga dan menyertaiku. Aku berani karena Tuhan menjaga
menjaga dan menyertaiku. Aku berani karena Tuhan 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 menyertai dan mendampingiku selalu. Bye. Aku